Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat tentunya juga ya. Apa kabar kita hari ini? Saya berharap kita dalam kondisi sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini dengan baik. Teristimewa kita dapat melaksanakan pembelajaran IPS kita hari ini dengan baik ya. Nah, di awal tahun ajaran yang baru ini, pembelajaran IPS kita yang pertama, judulnya Interaksi Keruangan dalam Kehidupan di Negara-negara ASEAN. Jadi, selama beberapa kali pertemuan, di bab yang pertama ini, kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN atau 10 negara anggota ASEAN ya. Mulai dari sejarah terbentuknya, kemudian bentuk-bentuk kerjasamanya, termasuk informasi-informasi dari masing-masing negara anggota ASEAN tersebut ya. Nah, secara umum ada 3 materi nanti yang akan kita pelajari selama kita membahas ASEAN ini ya. Materi yang pertama nanti tentunya kita awali hari ini juga, yaitu mengenal negara-negara ASEAN, mengenal 10 negara anggota ASEAN. Lalu yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN, kerjasama antar negara-negara ASEAN. Lalu yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan manusia di negara-negara ASEAN. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa hari ini kita akan mengawali materi yang pertama, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Jadi, pertemuan kita yang pertama ini, kita akan mulai mempelajari materi yang pertama tadi, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Memang hari ini tidak akan tuntas kita mempelajarinya. Ada nanti beberapa kali pertemuan kita membahas materi yang pertama tadi ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Jadi diharapkan setelah kita nanti selesai mempelajari materi di pertemuan pertama ini, kita diharapkan atau ya saya katakan wajib lah gitu ya, kita berusaha untuk mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal negara-negara anggota ASEAN, coba kita perhatikan bagaimana sebenarnya sejarah terbentuknya, latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN ini ya. Jadi, negara-negara anggota ASEAN sebenarnya memiliki kemiripan latar belakang sejarah ya, di mana negara-negara anggota ASEAN secara umum sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa tentunya ya. Kemudian memiliki latar belakang kebudayaan juga ya. Jadi kebudayaan sesama negara anggota ASEAN sebenarnya ada kemiripan ya. Juga kondisi geografis yang mirip ya, kondisi geografis wilayah yang hampir sama ya, kondisi iklimnya yang hampir sama. Nah, inilah yang mendorong pembentukan organisasi kerjasama regional negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, organisasi tersebut kita namakan sebagai organisasi ASEAN ya. Jadi ASEAN ini merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau organisasi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ya.
regional dan kawasan itu sama ya. Regional atau kawasan bisa kita artikan sebagai gabungan beberapa wilayah yang saling berdekatan dan memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Sekali lagi, regional atau kawasan bisa kita artikan sebagai gabungan berbagai wilayah yang saling berdekatan dan memiliki ciri ataupun karakteristik yang sama. Nah, jadi ASEAN itu sendiri dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan di Bangkok tentunya Thailand ya, pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani 5 utusan para menteri luar negeri negara pendiri ASEAN. Negara pendiri tersebut ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand ya. Nah, jadi pada perkembangan berikutnya jumlah anggota ASEAN itu bertambah ya, di mana Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari tahun 1984 menjadi 6 negara ya kan. Nah, Vietnam kemudian bergabung 28 Juli 1995. Lalu Myanmar dan Laos bergabung pada 23 Juli 1997. Lalu Kamboja juga bergabung ke ASEAN tanggal 16 Desember tahun 1998. Dengan demikian saat ini anggota organisasi ASEAN itu berjumlah 10 negara ya. Nah, jadi ini merupakan Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok ya, di mana ada Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri dari Indonesia, kemudian ada Narcisco Ramos dari Filipina, ada S. Rajaratnam dari Singapura, ada Tanat Koman dari Thailand, dan ada Tun Abdul Rajak dari Malaysia. Nah, ini merupakan tokoh pendiri ya, dan tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai bukti telah terbentuknya organisasi kerjasama ASEAN ya. Ya, lalu selanjutnya negara-negara anggota ASEAN yang ke-10 tersebut bisa kita amati pada peta kawasan Asia Tenggara berikut ini. Dimulai dari Indonesia bagian selatan ya, kemudian ada Malaysia, ada Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam ya di ujung Pulau Kalimantan bagian utara ya. Ada Vietnam yang memanjang ya, warna ungu. Lalu ada Thailand ya, ada Myanmar paling utara ya. Lalu ada Filipina dan Laos ya. Kita bisa amati di sini sudah dibedakan daerahnya menurut warna ya. Jadi kita sudah lebih mudah untuk memahami yang mana yang menjadi bagian dari Indonesia, mana yang menjadi bagian dari Malaysia dan negara lainnya ya. Kita lanjut yang bagian pertama, letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut ya, dengan luasnya sekitar 5 jutaan kilometer persegi ya. Sedangkan luas daratannya sekitar 4,8 jutaan kilometer persegi ya. Jadi secara umum luas lautnya lebih besar daripada luas daratannya, walaupun tidak terlalu besar perbandingannya ya. Nah,
hasil laut secara umum memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Tidak terkecuali Indonesia ya, di mana hasil laut sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia, termasuk juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir ya. Nah, dari 10 negara anggota ASEAN, ada satu negara yang tidak memiliki laut sebenarnya ya, karena berada di tengah-tengah, dihimpit oleh negara-negara yang lain ya, yaitu Laos ya. Jadi sekali lagi, Laos tidak memiliki wilayah laut. 9 negara anggota ASEAN yang lainnya memiliki wilayah laut kecuali Laos ya. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini secara geografis ya. Sekilas, letak geografis itu adalah letak menurut kenyataannya di permukaan bumi ya. Sekali lagi, letak geografis adalah letak menurut kenyataan di permukaan bumi. Ya, selanjutnya coba kita perhatikan peta Asia Tenggara ini. Nah, jadi sesuai dengan peta ini kita bisa simpulkan kondisi geografis ASEAN atau Asia Tenggara itu berada pada posisi silang ya. Berada pada posisi silang yang sifatnya strategis. Strategis artinya menguntungkan ya, sangat menguntungkan ya. Terutama secara umum ini menguntungkan pada segi perdagangan sebenarnya ya. Jadi yang saya katakan tadi berada di antara dua benua, nah ini bisa kita amati. Di utara ada Asia, di selatan ada Australia. Berada di antara dua samudra. Karena apa? Karena di utara ada Pasifik, di selatan ada Hindia. Jadi ketika kita tarik garisnya, posisinya menyilang jadinya ya. Ini yang kita namakan sebagai kondisi geografis yang berada di posisi silang atau dikaitkan dengan jalur perdagangan ya. Berada di posisi silang jalur perdagangan ya. Tentunya ini sangat strategis atau sangat menguntungkan bagi negara-negara anggota ASEAN itu sendiri ya, terutama pada segi perdagangan ya. Nah, selanjutnya kita lihat batas wilayahnya ya. Di mana di sebelah utara ASEAN berbatasan dengan Tiongkok atau Cina ya. Kemudian Laut Tiongkok Timur atau sering juga kita sebut Laut Cina Timur ya. Kita bisa amati pada panah ini ada Tiongkok dan Laut Tiongkok Timur ya. Kemudian di sebelah selatan ASEAN berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Samudra Hindia dan Australia ya. Di sebelah timur ASEAN berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini ya. Yang juga berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat ya. Kemudian di sebelah barat ASEAN sendiri berbatasan dengan India, Bangladesh dan Laut Andaman ya. Nah, berdasarkan bentuknya yang secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki beberapa ciri, di mana ciri yang pertama dengan bentuk yang compact ya. Nah, bentuk yang compact ini bisa kita artikan sebagai bentuk yang hampir seperti lingkaran ya. Negara apa contohnya? Yaitu Kamboja ya. Bisa kita amati tadi pada petanya ya. Lalu bentuk yang kedua adalah yang fragmented ya. Berbentuk fragmen atau
terpisah-pisah ya. Fragmen itu terbagi-bagi, fragmen bagian ya. Terfragmentasi, terbagi-bagi gitu ya. Contohnya adalah Indonesia, di mana Indonesia terbagi-bagi menjadi beberapa pulau ya, di mana ada 5 pulau utama beserta ribuan pulau-pulau yang kecil ya. Lalu bentuk yang ketiga ada bentuk yang elongated ya, yaitu bentuk yang memanjang. Contohnya adalah Vietnam, bisa kita amati di peta yang tadi ya. Lalu bentuk yang keempat yaitu protruded. Apa ini? Bentuk yang lebih kompleks dan beragam ya. Jadi tidak berbentuk lingkaran, tidak terfragmentasi, tidak memanjang, tetapi lebih kompleks ya dan beragam. Apa contohnya? Thailand dan Myanmar ya. Sekarang nomor 2, letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ataupun astronomis ya istilah lainnya, secara umum kita artikan sebagai letak menurut garis lintang dan garis bujur ya. Jadi kalau dikatakan letak koordinat ASEAN berarti letak menurut posisi garis lintang dan posisi garis bujurnya ya. Nah sekilas saya akan menerangkan atau bisa saya katakan mengulangi lah ya, karena di kelas 7 ataupun bahkan di SD kita sudah pernah mendengar yang namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, di mana garis lintang itu adalah garis horizontal ya, garis yang mendatar. Kita bisa amati di peta atau di globe ya. Garis horizontal atau yang datar pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa ya. Nah, adapun garis bujur adalah garis yang vertikal atau garis yang tegak, baik pada peta maupun pada globe ya, yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Angka derajat garis lintang biasanya 0 sampai 90 derajat ya. Sedangkan garis bujur biasanya angkanya 0 sampai 180 ya. Paling besar itu 180, jadi tidak ada bujur 181, apalagi bujur 200 tidak ada ya. Paling besar bujur itu 180 dan paling besar lintang itu 90 ya. Nah, di mana lintang dan bujur ini satuannya tadi derajat ya. Lalu coba kita perhatikan ASEAN tersebut terletak pada koordinat berapa gitu ya. Nah, jadi ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bisa kita simpulkan bahwa seluruhnya ASEAN berada di bujur timur ya. Sedangkan sebagian besar ASEAN berada di belahan bumi utara ya. Ada 28 derajat di utara, di selatan hanya 11 derajat. Itu pun yang 11 derajat itu hanya Indonesia ya. Indonesia yang 11 derajat ini. Selebihnya di utara ya. Jadi kita bisa lihat nanti yang berada di selatan hanya Indonesia. Ada 10 negara anggota ASEAN, hanya Indonesia yang berada di selatan ya. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dari 10 negara ASEAN, 9 negara diantaranya terletak di utara, hanya Indonesia yang ada di selatan ya. Kita bisa amati pada peta berikut ini ya. Kita bisa baca daerah ekuator ya, atau khatulistiwa. Ini sebagai batas utara dan selatan. Batas utara dan selatan 0 derajat ya. Ke arah atas peta ini itulah belahan bumi utara ya. Dari ekuator tentunya ya, ke arah bawah dari ekuator itu belahan bumi selatan. Nah, saya sudah buat tandanya di sini. Nah, ini adalah daerah khatulistiwa atau ekuator, di mana mulai dari Singapura, Malaysia itu
di bagian utara ya. Nah, ini 9 negara yang berada di belahan bumi utara. Ya, jadi kalau kita perhatikan garisnya hanya Kepulauan Indonesia yang berada di bawah atau di selatan, sedangkan yang lain itu berada di utara, termasuk wilayah Indonesia juga ada yang sebagian berada di utara gitu ya. Oke, selanjutnya lambang dan bendera negara anggota ASEAN. Nah, kita bisa amati lambang organisasi ASEAN beserta bendera dari masing-masing negara anggota ASEAN ya. Kalau di Indonesia ada gedung Sekretariat Jenderal ASEAN ya yang terletak di Jakarta ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa memang Indonesia menjadi anggota negara anggota organisasi ASEAN. Ya, coba kita lihat makna dari lambang ASEAN ini ya. Jadi kalau kita perhatikan lambang ASEAN ada 10 ikatan rumpun padi, ada lingkaran, ada warna putih, warna merah gitu ya. Semua ini memiliki makna tersendiri. Nah, di mana 10 ikatan rumpun padi melambangkan ikatan dari 10 anggota organisasi ASEAN ya, ikatan dari 10 negara anggota organisasi ASEAN. Lalu lingkaran itu melambangkan kesatuan ASEAN ya, kesatuan dari negara-negara anggota ASEAN. Lalu warna biru ya, kita bisa amati warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Stabil berarti tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi konflik peperangan gitu ya, stabil, aman ya, damai ya. Itu makna yang warna biru. Lalu ada warna merah, maknanya melambangkan semangat dan kedinamisan. Dinamis berarti perubahan ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Semangat dan perubahan, semangat dan dinamisme, kedinamisan gitu ya. Lalu ada warna putih melambangkan kesucian ya. Putih melambangkan kesucian. Yang terakhir warna kuning melambangkan kemakmuran ya. Nah, inilah makna dari lambang organisasi ASEAN ya. Ya, sekianlah pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, bisa kalian buat pertanyaannya di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan semangat belajar dan teruslah belajar.